Iqam sholat, mendirikan sholat. Arkan min arkan Islam iqam sholat. Yang kedua daripada rukun Islam adalah mendirikan sholat. Al-ityan biha ala wajhil mardi wa adaruha fi awqatiha al-ma'rufah bi arkaniha wa syurutiha wa tajannubu talatiha ma'al muhafadati ala hudul qalbi wal khushu'i biha wa hiya zuhur wal asru wal maghrib wal isya wa subuh. Qala ta'ala wa aqimus shalah wa qala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu salawat katabahunna Allahu 'alal ibad fil yawmi wal lailah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat, yaitu menunaikan sholat sesuai dengan cara yang benar dan sesuai dengan waktu yang telah diketahui beserta rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun Islam yang nomor 2 adalah sholat. Sholat yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Wajib kita, kalau kita mampu Islam itu sholat. Kalau kita mampu Islam tapi sholat di kalangan kalian, ya berarti bukan Islam, ya bukan Islam. Jadi orang Islam itu sholat wajib, pokoknya sholat. Kalau ada sholat berdosa. Arti wajib itu ya, bila yang mengajarkan pahala, bila yang meninggalkan berdosa. Al-ityan biha ala wajhil mardi. Kemudian yasirin menunaikan sholat itu sesuai dengan cara yang benar. Sholat itu ada cara-caranya. Karena puasa hendak kita, ya, wudu caranya. Kemudian pulang suci, menghadap kiblat, ada bacaan yang harus dibaca, gerak-gerakannya juga kan dengan cara yang benar. Aku sholat kayaknya, tapi sholatnya di tempat peribadatan orang Islam. Lain sholatnya, sholat menurut hubungan orang Islam. Kalau menurut orang Islam sholat, ya ada cara-caranya. Ya, ada cara-caranya. Kalau cara-caranya ada pas, maka sholatnya itu kada sah. Ya, kada sah sholatnya. Nah, cara-caranya kita adik karena dalam itu kegiatan. Ya, kita membahas bagaimana bersuci sampai apa yang wudu, ya, kemudian kita membaca wudu, syarat-syarat wudu, sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, apa aja pembatal-pembatal sholat. Harus kita kaji dulu supaya salat kita itu sah. Kalau ini kita ada belajar, maka kita tahu sholat kita bujur atau salah. Dengan kita mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ambatan-ambatannya, tahu kita hanya tahu, oh sholat ini pas saja, sholat ini kurang. Nah, awak mengetahui. Nah, jadi mendirikan sholat, menunaikan sholat sesuai dengan cara yang benar.
dan sesuai dengan waktu yang telah diketahui. Ada waktunya sholat duhur, sembahyang subuh, ya waktunya ada. Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya ada waktunya, ada waktunya. Amal zaman bahari kan pakai apa yang orang pakai matahari, ya kita orang tongkat matahari umpamanya. Bilanya matahari itu kan di atas, berada pas di atas tuh, itu membayar itu ada kanan, ada ke kiri. Tapi bilanya lewat, ya bilanya lewat sedikit, nah masuk waktu zuhur. Jadi pakai matahari itu, nah ini kan ada jamnya. Apalagi ini internet ada waktu sholat, ya, jadi subuh sekian waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya sekian waktunya. Sudah ditentukan, sudah tahu yang mana aja ya, tinggal mengetahuinya. Ada waktu-waktunya ya. Beserta rukun-rukun. Nah, ada rukun-rukun yang mau sholat tuh. Ada yang 13, ada yang 17 ya. Ada 13, ada yang 17 rukun-rukun sholatnya. Karena kita bahas. Ada juga syarat-syaratnya. Nah, ada syarat-syarat sembahyang tuh. Sebelum sholat dahulu aurat tertutup. Non sholat aurat banget ya, amal aurat tertutup jangan sholat dulu. Sudah berwudu, ini syarat-syaratnya. Tempat yang disembahyangi ada najis, syarat-syaratnya, ya syarat. Jadi ada syarat-syaratnya. Juga mengetahui, juga menjauhi hal-hal yang membatalkan. Harus tahu kita apa-apa yang membatalkan sholat. Apa-apa yang membatalkan sholat. Oh, orang sholat juga boleh mandir. Oh, orang sholat tidak boleh bergerak lagi pada 3 kali. Orang sholat tidak boleh makan. Ada orang sholat tidak boleh makan tuh. Ya kan? Kita jauhi pembatal-pembatalnya. Serta berusaha menjaga kehadiran hati serta khusyuk dalam mengerjakannya. Ketika sholat memang tidak ada hati yang kayak supaya ingat kalau Tuhan, supaya khusyuk, ya belajar kita sholatnya. Kalau sholat ada khusyuk, ujar Imam Ghazali, seperti seseorang memberikan hadiah kepada seorang raja, hadiah yang dibungkus dengan kado yang indah, yang bagus, tapi sekali dibuka kadonya isinya bangkai. Jadi kita lawan Tuhan, kita sholat, sekalinya sholat yang kita lakukan kada khusyuk, kada ingat lawan Tuhan, awaknya dia sholat, hatinya ada. Namanya kita memberi kurang hadiah, bagus, bungkusnya dibuka sekalinya bangkai. Kira-kira ilmu apa ya diberi bangkai, ya kolam, ya menyumpah. Kayak gini Tuhan, kok sholat bagus, kok sholatnya bagus, tapi dia kalau Tuhan, hukumnya ya Allah Taala, kalau ada sembahyang, dia tolong aku. Nah kita belajar itu khusyuk hati supaya hadir dengan kawan Tuhan, ya sholat. Mungkin ada yang dibahas ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya dibahasnya, dan namanya apa supaya hati ini hadir ketika sholat khusyuk. Hati ini ya mulai awal kita takbir sampai salam sholatnya. Mulai awal takbir sholat sampai salam ingat melakukan kalau bisa Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat Tuhan. Kalau masih ingat, nah sholatnya kurang sempurna. Jadi
Kalau boleh ingat lawan Tuhannya, dia belajar. Kegagalan ya apa supaya ingat lawan Tuhan. Ketika sholat barang ingat mau di luar sholat itu ya sudahnya. Kamu kata orang yang ingat lawan Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap kali berenang ada kalau ingat lawan Tuhan di dalam sholat barang ingat lawan Tuhan. Ya, maka pun ya orang sholat ingat aja untung, hati harus ingat juga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar daripada segala-galanya, lebih besar daripada masalah yang aku hadapi, lebih besar daripada nikmat yang aku dapatkan, lebih besar daripada pangkat jabatan yang aku miliki saat ini. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, mulai awal sampai sekarang ingat bahwa Tuhan. Kadang awal seumpamanya ingat bahwa Tuhan yang paling ada di 3 tempat kita ingat. Ketika membaca wajah itu tidak dalam doa kita. Wajahtu wajhani alladzi fatara samawati wal ardh. Baca kita yang kedua ketika membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nyata Tuhan. Yang ketiga ketika membaca tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat kita di 3 tempat kita. Yang pertama wajah itu di dalam doa kita, wajah itu wajah ilahi fatara samawati wal ardh. Ingat bahwa Tuhan. Yang kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat bahwa Tuhan. Yang ketiga ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ingat bahwa Tuhan. Maka dikatakan sholat itu khusyuk. Khusyuk. Belajarannya makanya apa supaya sholat khusyuk. Karena kalau sholat kita khusyuk diterima, kalau sholat kita khusyuk tidak diterima. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka jar Allah. Lil musallin, bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, yang mana mereka sholatnya itu sahun, dalam keadaan lalai, lupa, celaka dan Nabi Muhammad jajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya sholat kita diterima, maka berusahalah di dalam melaksanakan sholat ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang dimaksud itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. 5 ya, salat yang wajib. Tahu sebenarnya nyasarnya kan 50 ya. Nabi Isa, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj lalu naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala titah sholat. Ya, yang ketika Isra Mi'raj itu 3 perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj, bulan Rajab Isra Mi'raj, ya, dari Makkah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, Palestina lagi dibantai orang, ya, dibombardir oleh Irak. Ya, mudah-mudahan saudara kita, orang-orang Islam yang ada di Palestina, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat bala bencana yang ada di kota Palestina. Ya, kasihan kalau saudara kita melihat video-video. Kita harus peduli dengan itu ya, kalau boleh kita itu acuh dengan keadaan yang ada di Palestina. Kalau boleh kita biarnya kurang dulu, kalau boleh
Al Muslim, akhul Muslim. Orang Islam itu saudara. Kada boleh kita itu egois apa ya? Itu orang itu asal jangan seorang aja. Anak orang itu ya, asal jangan anak seorang aja. Kan ada boleh itu. Ada boleh orang Islam harus mempunyai kepedulian dengan dia setidaknya ya Allah. Setidaknya paling ada mendoakan. Paling kadang mendoakan yang mudah selamat. Mudah-mudahan diangkat bala musibah yang di sana. Mudah-mudahan orang Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kadang doakan. Amun kita melihat kajian apa lagi yang terjadi keluarga kita. Keluarga kita orang Islam. Apalagi yang dihadapi saudara kita orang Islam dijahati orang. Amunnya kita nih ada kepedulian terhadap mereka itu menandakan lemahnya iman. Baca aja lewat di status, di sosmed ya, di Facebook, di Instagram, keadaan yang di sana. Ya setidaknya kita mendoakan kalau tolong ini, menolong dulu ya, datang ke sana. Munafik ya, ada awal ya tolong. Ya dengan doa. Jangan kita melihat berita-berita pembantaian orang-orang yang ada di Palestina kita acuh, jangan kita sia-siakan, jangan ya sebenarnya kita doakan mudah-mudahan diselamatkan. Kalau kita melihat hati kita biasa-biasa aja, iman kita lemah. Bapak namanya Pak, doakan. Mudah-mudahan saudara kita orang Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di negeri Palestina. Nah, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, ya Isra Mi'rajnya 3 hadiah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sembahyang, asalnya kan 50. Berkurang, lalu menjadi 5. Dan Nabi Musa Muhammad, apa kewajiban yang dijulung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad khamsuna sholat 50 sembahyang 50 waktu. Dan Nabi Musa banyak pandang itu. Kalau tempat 5 kali sambung jujur dua itu beda. Sanjai 50 waktu ya Pak. Kita 5 waktu aja gini. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini kali Pak. Sudah barat sudah. Apa lagi 50 waktu maghribnya ya 50 waktu maghribnya. Jangan Nabi Musa kebanyakan kepadanya lawan Tuhan kurangi kurang 5 dari 50 kurang 5 kurang 5 40 kurang 5 35 kurang 5 terus sampai 5 waktu. Ujar Musa, coba kamu lagi minta lagi lawan Tuhan. Supaya Nabi Muhammad ada yang kebanyakan. Kebanyakan 10 kali bolak-balik. Bolak-balik sampai 5 kali. Amal minta boleh habis saya ada sembayangan. Mau 50 kurang bukan 5 sampai 5 waktu. Kali usupan dari Nabi Muhammad sembahyang itu yang pertama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua khawatir surah Baqarah. Amanah Rasul itu kan khawatir surah Baqarah itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kabar gembira. Selama kita ada mensyukurkan Allah sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mensyukurkan Allah tidak ada diampuni dosa, tidak diampuni. Kalau kita yang mensyukurkan Allah dosa diampuni.
Tapi kalau yang dosa-dosa yang lain banyak, tapi lawan Allah Ta'ala baik aja. Kalau sempurnakan Allah nih, pinanduki lawan Tuhan, insya Allah dosa sebenarnya apa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita ampun. Sholat ya Pak. Nah jadi sholat jazidin, sholat yang dimaksud zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Karena jadi zuhur yang diperlukan di kata-katanya zuhur dong. Karena zuhur ini artinya nampak. Zuhur itu bahasa kita Indonesia nampak. Zuhur. Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan sepertiga malam, kan malam waktunya itu kan malam Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj satu waktu ya, Nabi Isra Mi'raj cuma beberapa detik kayaknya ya kan, di sini selesai perjalanan Isra Mi'raj menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pulang di sepertiga malam tersebut isi kedua Nabi Muhammad disuruh untuk sholat 5 waktu. Awalnya disuruh supaya subuh turun kamu ini ya Nabi Muhammad hendak mengajar sampai subuh. Nabi Muhammad bisa dari cara-caranya. Jibril akan mengajari Nabi Muhammad itu soalnya di situ. Siapa guru Nabi Muhammad? Jibril. Orang pintar itu sudah di situ. Karena itu orang itu pintar. Nah kalau saya gurunya saja guru-guruan saya pintarnya kan mau lah ada guru-guruan. Ya, Nabi Muhammad tadi sini ada guru sini siapa? Jibril. Jibril guru Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan titah sholat subuh, titah sholat untuk mengerjakan sholat 5 waktu, dimulai dari sholat subuh disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat subuh. Nabi Muhammad kata bicaranya, engkau kamu yang berdosa. Ya Allah tahu cara. Belum belajar lagi. Dilajari oleh Jibril. Nah, sholat yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sholat zuhur. Sholat zuhur itu pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh sholat subuh baru bisa belajar. Kan waktunya subuh itu kan sakit dalam. Ya, mulai jam berapa? Jam 5, jam 6 bisa. Kan kalau belajar sejam, kita kalau belajar sejam. Masalah rukun yang 17 sejam mulai jadi bisa pakai apa? Pakai apa? Ya, jadi kalau belajar Jibril lagi, zuhur hanya si Nabi Muhammad bisa saja. Lalu zuhur ini adalah dikatakan sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad sholat zuhur. Yang pertama kali sholat yang dianjurkan, yang diwajibkan sholat subuh. Tapi pertama kali yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sholat zuhur. Hanya asar, hanya maghrib, hanya isya, hanya subuh. Nah, diurutannya ya. Zuhur, tapi itu nampak. Asar, maghrib, isya, subuh. Allah Ta'ala berfirman, jadikanlah sholat. Allah Ta'ala menyuruh, jadikanlah sholat. Allah Ta'ala berfirman, surah Nisa. Surah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sudah ada waktunya sudah. Zuhur, apabila waktunya asar, apabila waktunya maghrib, apabila waktunya isya, apabila waktunya subuh, apabila waktunya sudah ada waktunya, sudah ada waktunya. Nabi SAW bersabda, ada 5 salat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya dalam sehari semalam. Nabi SAW ada 5 salat yang sudah tahu, sudah 5 salat. Nabi SAW bersabda lagi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, jadi kita sholat itu jangan nanti mau berarti gawian Nabi Muhammad SAW. Juga kenapa sholat? Aku berarti Nabi. Kalau ada orang kenapa bilang sholat? Kalau orang bagi sholat sudah sampai makrifat kepada Allah. Nah, jawabannya seperti ini. Aku mau berarti Nabi juga itu karena Nabi Muhammad sholat sampai jadi sholat bangkak. Batisnya sampai bangkak batisnya apa nak menurut Nabi
Maka disampaikan membantah hadis 5 waktu jadwal Nabi. Nabi Muhammad itu ada 5 waktu ada sembahyang. Ada 5 waktu aja. Kuliah bagiannya dilakukan sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir. Dilakukan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Aku pada awalnya menurut Nabi sampai berangkat sholat, sampai berangkat hadis barang 5 waktu barang. 5 waktu barang. Nah, jadi sholat kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, jadi sholat itu mau terjauhin Nabi kan? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian pulang kita zakat, membahas masalah zakat ulama. Antara itu min arkan Islam, kan dijelaskan panjang lebar. Ini kan dijelaskan panjang lebar kemana? Anu bahasanya itu cuplikan-cuplikan aja. Karena panjang lebar di sini kan belum sama. Jadi cuplikan-cuplikan aja. Kemudian kita zakat. Antara itu min arkan Islam kita zakat ayat kauha lil mustahiqin. Laha min al-asnaf al-thamaniyah al-madhkur fi qouli ta'ala innama shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Qala ta'ala wa atuz zakata wa huwa amrun lil wujub. Mau kita baca tanggungnya waktunya. Jadi kita sampai habis sudah baca. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang kalau hari Jumat yang akan datang membahas masalah zakat. Ada tampil ya? Ada. Abdul zikri fa'alaman la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alhu sirri wa bari wa taqabbal thawaban wa rahman wa an alim kullu qawli la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ala nabi mubarak wa tawassul wa rahmatan wa barakatuh syamila wa sallallahu taqabbala muqaddimu dzalika wa kulina wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'ali alihi wa ikhwanihi wa anbiya'i wa mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa من أقوال آبائي وإخواني الأنبياء والصلاة والسلام عليهم أجمعين لا أريكم باسم أقوال آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعين وتابع إحسان إليه لا أريكم بولي وولد مشاهد عبدنا وولد يبارك ومعلنا ونتحدث ومن المولى يا رب العالمين لا أريكم عن المسلمين والمؤمنين ولا غير عنهم وغير حادث القرآن والسيد وسائر سفيان وحاتم وعوية القوم أجمعين وتعالى ذلك مع نصيبك وإحسانك إلى روح من كانت معهم المسلمين والذين خصوصا إلى روح محمد بن ميسرة إلى روح الجاهلية بنت عبد الوهاب
وإلى روح أبو سفيان قائد نبي محمد إلى روح سيدي روحاني binti Nabi Muhammad إلى روح عبد الرحمن سيفuddin bin Muhammad Sholihin Allahumma ya sholihan Allahumma ja'al bida'ah minana wa bida'ah minana wa sida'ah minana wa najatah minana Allahumma fir'ahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa walidina wa usulihim wa qur'ahim min Allahumma qawad wa muqarna wa muslimina ta'afatan a'alam wa nazari wa tajirhum wa jami'in rahmah wa ridwan wa sayyidina wa nifasihatinan ya hanan ya hanan ya hanan tidak suhila wa tidak suhina Allahumma turun disana wa baik idana wa qimis sholihati a'malana wa ala islam wa iman jami'an tawakana wa ta'adina wa la tuqayyidna wa bidawla wa la ta'akudna ala dirran wa ja'al akhirata labiyan jami'in dia ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ربي في المصطفى الكريم غاسلنا واغفر لنا من مضى وسع الكرم يا ربي في غاسلنا واغفر لنا من مضى وسع الكرم يا ربي في المصطفى الكريم واغفر لنا من مضى وسع الكرم ربنا تقبل منا انك انت العليم انك انت الغفور ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.